Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan hasil kesepakatan antara Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, hubungannya dengan rencana pengangkatan honorer dan penuntasan persoalan tenaga honorer tahun 2024 ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, kabar baik bagi seluruh tenaga non-aparatur sipil negara, khususnya yang telah terdata di database BKN pada tahun 2024 ini akan diangkat menjadi ASN. Kepastian itu datang setelah Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara telah menyepakati bahwa semua honorer yang telah terdata di BKN akan mendapatkan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2024. Hal itu disimpulkan pada saat rapat dengar pendapat antara Kemenpan RB bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Nah, rekan-rekan sekalian, hal tersebut telah diungkapkan oleh Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI sesaat setelah pertemuan dimaksud. Nah, untuk kesimpulan rapat secara lengkap akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bupati dan Wali Kota, serta pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanah pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi poin 1 ini sebenarnya adalah kebijakan yang sudah lama dikeluarkan oleh pemerintah, namun yang terjadi di daerah adalah masih saja banyak bupati yang mengangkat honorer-honorer baru, sehingga hal inilah yang membuat persoalan tenaga honorer ini semakin rumit. Oleh karena semakin tahun jumlah tenaga honorer itu masih saja terus bertambah. Kemudian hasil rapat yang kedua adalah Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara agar memberikan sanksi yang tegas kepada pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bupati, Wali Kota, Gubernur, yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi hal ini penegasan kepada Bupati Wali Kota agar tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru, sehingga Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kemenpan RB untuk memberikan sanksi yang tegas kepada mereka-mereka yang memang telah terbukti mengangkat honorer yang baru di tahun 2024 ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, di poin ketiga, Komisi 2 DPR RI juga mendukung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyediakan alokasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata di dalam database BKN, sehingga penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024 ini. Jadi ini berita yang menarik, kabar yang menarik di poin 3 ini, bahwa Komisi 2 DPR RI juga mendukung Kemenpan RB agar menyiapkan semua alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan kondisi jumlah tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN. Kemudian poin keempat disebutkan akan menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN. Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB agar meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K tahun 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi. Jadi ini semacam penegasan kepada pemerintah daerah agar agar daerah bisa mengusulkan formasi P3K itu sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang ada di daerah. Jadi hal ini membuka peluang kepada seluruh tenaga honorer yang khususnya yang telah terdata dalam database BKN pada tahun 2024 dapat masing-masing mendapatkan formasi sehingga bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Poin kelima, rekan-rekan sekalian, Komisi 2 DPR RI juga meminta Badan Kepegawaian Negara
untuk segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai P3K tahun 2021-2023, terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN, agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. Hal ini juga menjadi persoalan rekan-rekan sekalian, oleh karena untuk pengangkatan P3K 2023 saat ini progres penetapan NIP masih sangat minim, sehingga hal ini memicu Komisi 2 DPR RI untuk mendesak kepada pihak Badan Kepegawaian Negara untuk segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk P3K tahun 2021-2023. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian kepada BKN agar segera bisa menyelesaikan penetapan NIP khusus kepada tenaga honorer yang memang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Kemudian rekan-rekan sekalian, terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 1,7 juta formasi yang akan diangkat menjadi P3K, Komisi 2 DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, serta BKN akan membahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya. Nah, ini yang sangat penting. Di poin yang ke-6 ini ternyata ada potensi tenaga honorer yang telah terdata sebanyak 1,7 juta formasi itu ada berpotensi akan berkurang sebanyak 20%. Hal itu setelah dilakukan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan BPKP. Tentu jika 20% dari 1,7 juta formasi ini bisa berkurang, maka bisa dipastikan bahwa tahun ini seluruh tenaga honorer yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara itu bisa diangkat menjadi ASN P3K. Namun yang menjadi perhatian adalah jangan sampai 20% dari 1,7 juta formasi ini tidak tepat sasaran atau tidak objektif. Bisa saja mungkin tenaga honorer yang memang mengabdi sudah lama, akan tetapi oleh karena alasan administrasi sehingga rekan-rekan kita ini tidak termasuk ke dalam 20% ini, artinya dikeluarkan dari database BKN. Mudah-mudahan saja dari hasil verifikasi dan yang dilakukan oleh BKN dan BPKP ini betul-betul objektif sehingga tidak merugikan pihak honorer manapun, terutama bagi rekan-rekan kita honorer yang telah mengabdi sekian tahun untuk daerahnya masing-masing. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian 6 kesepakatan antara Kemenpan RB, kemudian Komisi 2 DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, kemudian Badan Kepegawaian Negara. Mudah-mudahan kalau kita lihat dari hasil kesepakatan ini kabar yang menarik, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti segera dengan kebijakan dari pemerintah. Demikian, jika ada tanggapan dan pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.